Terutama bahwa kongres pertama itu diadakan di pesantren Zaidul Mubarak Sayung Demak. Ini pesantren antik. Yang kedua, kongres Ikhwan Balighin diadakan pada tahun 2011 di Asrama Haji Pondok Gede. Kongres ketiga diadakan di pesantren Miftahul Huda Manunjaya. Masih tahu tentunya. Nah, untuk agenda berikut ini adalah tahun 2021, tepat sudah 5 tahun di Hotel Daily Inn Cempaka Putih. Mudah-mudahan acara ini pada Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU. Beliau adalah Ketua Umum DPP Golkar dan beliau adalah Ketua Dewan Pembina Ikhwanul Muballighin, yang kepada beliau yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Kuatkan nasionalisme, karena banyak mubalik yang nasionalismenya pada mudar. Hidupnya di Indonesia tetapi menginjak bumi Indonesia tidak bisa menjunjung tinggi langit Indonesia. Salamullah ala Yasin Habibillah, saudara kami di Ikhwanul Muballighin. Ayo bergerak untuk bersama syiar agama di Indonesia, agar negara semakin jaya. Ya, Ketua Umum datang. Monggo Pak Ketua. Maka Ikhwan Muballighin Allah angkat nanti, semoga pemimpin beliau Ketua Umum kita Romo Haji Mujib Hudari senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah untuk memimpin Ikhwan Muballighin. Amin ya Rabbal. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bil wasilah lantunan ayat suci Al-Quran ke depan Ikhwanul Muballighin dengan tema kuatkan nasionalisme
bina toleransi dan pulihkan basis ekonomi untuk Indonesia dan sejahtera, akan lebih mudah, akan lebih barokah, manfaat untuk Indonesia. Meningkat acara yang selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Kongres keempat Ikhwanul Mubalighin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anwar Fadhali. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa kita ikuti, kita turuti segenap tausiah dan fatwanya kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU. Beliau adalah Ketua Umum DPP Golkar dan beliau adalah Ketua Dewan Pembina Ikhwanul Mubalighin, yang kepada beliau yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Bapak Dr. Andes Haji Tubagus Aceh Hasan Syadili MSI, senior kami yang sangat kami hormati. Kiai Haji Mujib Khudori, Ketua DPP Ikhwanul Mubalighin, dan para kiai-kiai dan para ustadz, ketua-ketua Dewan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Ikhwanul Mubalighin seluruh Indonesia yang saat ini bisa hadir. Sebab ada beberapa 40%-an yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan hadirnya bapak-bapak pengurus Ikhwanul Mubalighin di majelis ini bisa membawa manfaat yang besar fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya bagi perkembangan Jum'iyah Ikhwanul Mubalighin supaya lebih optimal, bermanfaat bagi umat Islam, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada kongres yang keempat ini sengaja kami mengambil tema kuatkan nasionalisme, karena banyak mubalik yang nasionalismenya pada mudar, hidupnya di Indonesia tetapi menginjak bumi Indonesia tidak bisa menjunjung tinggi langit Indonesia. Bina toleransi, karena banyak mubalik juga yang tidak pernah nyantri, tahu Islam hanya baca-baca buku terjemahan, tapi seketika itu juga bisa menyalahkan ulama-ulama besar yang sudah puluhan tahun belajar agama Islam. Maka kami pakai bina toleransi supaya dengan agama Islam itu tumbuhkan sifat rasa cinta kepada agama kita dan bisa menghargai orang yang beragama lain. Yang ketiga, pulihkan basis ekonomi. Ini yang penting sekali kami laporkan kepada Bapak Ketua Dewan Pembina, karena banyak kiai-kiai pengurus kami yang terkena lockdown. Jadi pulihkan basis ekonomi untuk Indonesia maju dan sejahtera, khususnya bagi anggota dan pengurus Ikhwanul Mubalighin. Para hadirin, Bapak Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum yang sangat kami hormati,
pada kongres keempat ini hadir 65% dari rencana undangan semula. Rencana kami akan pakai virtual, sudah tidak jadi. Alhamdulillah sudah pada bisa hadir semua di sini, ya 65% itu. Mudah-mudahan bisa memacu yang lain untuk lebih semangat lagi. Tujuan kongres pada kali ini adalah pertama yang jelas regenerasi, yang kedua pembaharuan program-program dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan dibarengi rencana deklarasi gerakan nasional Mubalik Berwirausaha. Kebetulan kita punya ketua Dewan Pembina yang beliau adalah Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Mudah-mudahan jabatan yang diemban beliau bisa membawa manfaat dan barokah bagi beliau dan bagi anggota dan pengurus Ikhwanul Mubalighin seluruh Indonesia. Dari kami laporan demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Kongres keempat Bapak Dr. Andes Ki Haji Anwar Fadhali. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikhwanul Mubalighin, beliau Bapak Kiai Haji Mujib Khudori LC. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pembina DPP Ikhwanul Mubalighin yang sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Ketua Umum partai yang sudah lama sekali dan berpengalaman, yaitu Ketua Umum Partai Golkar. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Airlangga Hartarto. Kita doakan panjang umur, sehat selalu, sukses karir. 2024 insya Allah kita doakan RI 1. Jadi kalau beliau RI 1 insya Allah Ikhwanul Mubalighin siap untuk menduduki apa yang diberikan nanti. Bukan proposal, yang minimal Kementerian Agama. Siapa tahu kok diaminin oleh malaikat. Bapak Dr. Haji Hasan Syadzili yang saya hormati, abang saya, beliau adalah putra daripada ulama besar Banten. Karena itu namanya pun Asyadzili. Asyadzili itu wali yang sangat penuh karomahnya dan kaya raya. Jadi wali itu nggak harus miskin, enggak. Ada wali borjuis. Nah itu adalah Syekh Abi Hasan Asyadzili. Juga ada santri borjuis menjadi anggota DPR RI fraksi Golkar. Yang saya hormati Kiai Haji Sirajuddin Rogolawi, Kiai Haji Nur Yasin sebagai Dewan Pendiri, Kiai Lukman Abidin, terlebih Bapak Sekjen Sekretaris Jenderal DPP Ikhwanul Mubalighin, Kiai Haji Muhammad Anwar Fadhali. MC kita ketinggalan tentunya Kiai Muslihin. MC itu penceramah juga Pak. Jadi Mubalighin ini MC-nya aja penceramah. Alhamdulillah. Dan seluruh muktamirin, kongresiyin, ada Kiai Akmal dan Kiai Rifki. Banyak sekali, alhamdulillah memenuhi syarat sudah kita laksanakan kongres yang keempat di Hotel Daily Inn. Ini alhamdulillah
baru kali ini Ikhwan Mubalighin mengadakan perhelatan nasional di hotel yang berbintang. Alhamdulillah. Kalau hotel Melati nggak cocok dengan tamu agung kita. Jadi supaya cocok pas dengan beliau, jabatannya Menko, Ketua Umum Partai Besar, ya sebetulnya ini acara bagi beliau kecil, tapi bagi kami cukup besar, dan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira. Saudara-saudara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kongres keempat diadakan. Tentu sebelumnya ada kongres-kongres yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya sampaikan kepada Dewan Pembina terutama bahwa kongres pertama itu diadakan di pesantren Zainul Mubarak Sayung Demak. Ini pesantren antik. Ini pesantren khusus menampung santri-santri yang mempunyai gangguan jiwa, santri edan. Jadi Kiai Abdul Halim termasuk pengurus Ikhwan Mubalighin, beliau berhalangan yang hadir, kirim salam untuk Bapak, bahwa beliau itu setiap malam Jumat Kliwon mengadakan operasi orang gila ke kota Demak. Setiap ada orang gila ditangkap, dimasukkan ke dalam pesantren. Ini saking susahnya nyari santri yang benar, yang gila pun jadi. Dan dibina. Saya pernah ceramah di sana itu menghadapi orang gila. Itu orang gila nunjuk saya. Gila. Nunjuk saya gila. Nah, itu pertama. Yang kedua, Kongres Ikhwan Mubalighin diadakan pada tahun 2011 di Asrama Haji Pondok Gede. Alhamdulillah sukses besar dan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan termasuk pengiriman khotib-khotib Jumat, mengisi di tempat-tempat yang ada kaitan dengan instansi pemerintah, baik taklim, kajian, baik itu mingguan, bahkan harian atau bulanan, tabligh akbar, dan begitu selanjutnya. Kongres ketiga diadakan di pesantren Miftahul Huda Manunjaya, Pak, saya tahu tentunya. Pimpinan Kiai Haji almarhum Kiai Haji Khair Afandi. Kita ketahui bahwa pesantren ini pesantren yang merupakan pesantren alirannya ini aliran yang keras, ke kanan-kananan. Jadi Ikhwan Mubalighin bisa menembus sana itu adalah prestasi yang luar biasa. Tahun 2016. Nah, untuk agenda berikut ini adalah tahun 2021, tepat sudah 5 tahun di Hotel Daily Inn Cempaka Putih. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kami ada kegiatan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pendek sebagaimana rutinitas taklim, tabligh, muhadharah, khutbah, menulis buletin, dan begitu selanjutnya. Dan sekarang nyaris lumpuh. Ini para mubaligh, Pak Menteri. Bapak bisa lihat wajah laju semua, Pak. Income-nya berkurang, bukan berkurang, nggak ada lagi. Tabligh nggak boleh. Kenapa? Itu kerumunan besar. Khutbah juga di kantor-kantor sudah jarang-jarang. Taklim juga santri belum pada masuk. Di madrasah masih pada tutup. Dan alhamdulillah kongres kali ini mengangkat tema yang insya Allah bisa sedikit menjawab tantangan ekonomi para mubaligh yang insya Allah bisa berhasil. Ya, kita cari mainan lah, mainan duniawi untuk menopang kegiatan ukhrawi. Kalau kata Kiai Jubair itu, kalau kamu jadi ustadz harus punya usaha. Sebab nanti seandainya kamu taklim, tabligh, menyampaikan ceramah, nggak dikasih berkat pun nggak apa-apa, sebab sudah ada pemasukan sendiri. Rata-rata mubaligh itu profesinya tabligh, ceramah, dan tidak ada kegiatan lain yang menghasilkan ekonomi. Sehingga ada yang pasang tarif, itu nggak boleh. Sehingga ada yang kalau dikasih sedikit ngegerutu.
apalagi nggak dikasih, nagih bisa ini, nagih. Nah ini adalah merupakan terobosan bagus dan cocok sekali kalau disinergikan dengan kegiatan beliau sebagai Menko Perekonomian, dan nanti ke depan kami siap insya Allah untuk saling mendukung. Tolong kami dibesarkan sebagaimana ormas-ormas yang lain, dan kami siap tidak membesarkan tapi menguatkan posisi beliau dan posisi partai serta kiprah beliau dalam berkarir. Mudah-mudahan sukses di tahun 2020. Saudara yang saya hormati, kenapa demikian? Imam Ghazali mengatakan, ad-dinu bil mulki yabqa wal mulku bid dini yaqwa. Ini Pak Aceh Hasan Syadri tahu pasti. Ad-dinu bil mulki yabqa. Agama didukung oleh kekuasaan itu akan kekal agama. Jangan dipisahkan agama dengan pemerintahan. Dan sebaliknya, wal mulku bid dini yaqwa. Kepemerintahan, kekuasaan dikuatkan, didukung oleh agama, maka dia akan kuat. Luar biasa. Jadi kadang-kadang ada gesekan-gesekan antara agama dengan pemerintah, pemerintah dengan tokoh agama, sehingga tidak bersinergi. Padahal ini milik kita semua. Indonesia itu bukan milik presiden, Indonesia bukan hanya milik wakil presiden, Indonesia bukan milik gubernur, bukan menteri saja, tapi justru kita sebagai para rakyat dan berbalik memiliki Indonesia. Kita harus bangga itu. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin ya Rabbal alamin. Saya tidak panjang kalam. Untuk beliau ini super sibuk. Saya tahu beliau, kalau saya WA beliau nggak dijawab berarti sibuk, dan kalau menjawab berarti super sibuk. Artinya sibuk saja masih bisa menjawab. Dan alhamdulillah undangan kami dipenuhi oleh beliau, yaitu hadir dalam rangka mensukseskan kongres yang keempat Ikhwanul Balighin. Kita nobatkan beliau sebagai keynote speaker pada acara pembukaan ini dengan tema kuatkan nasionalisme, bina toleransi, pulihkan basis ekonomi untuk Indonesia maju dan sejahtera. Majunya kemana tadi? Ini tukang cetak yang korupsi. Maju dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyampaikan tujuan utama dan baik kita.